Bisa nggak Mi? Join. Sudah Anda terima? Masih loading ya? Tidak dapat bergabung. Wait. Testing. Masya Allah, rektorat. Itu sama siapa di sana? Siap nih sendiri nih dan di kantor. Nggak ada orang apa? Kalau ini di ruang rapat kosong. Oke. Suara sama visual jelas nggak nih? Suaranya. Insya Allah jelas suaranya. Ente juga suara aman. Nggak menggema kan di sana ya? Enggak, insya Allah enggak. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tambah segar aja rektoratnya. Ini paling ntar juga yang join kayak teman-teman main WNT nih. Halo teman-temannya Fahmi, saya mantan anggotanya Fahmi di manual. Mungkin nanti jam 4 menit lagi aja kita mulai nih. 4 menit lagi. Siap. Mulai 4 menit, 3 menit lagi. Ente di set apa ente pegang tuh? Gimana? HP ente? HP ente pegang apa ente tata, apa letakin? Ini ada Gantiin. HP pegang, ada laptop juga. Nanti ada chat-chat, ada lain-lain. The best. Gimana kabar kampus nih? Aman? Alhamdulillah. Oh, ya, aman. Tambah ini kayaknya personal, tambah banyak personal. Iya, sekarang lumayan banyak, makanya mau menjelang misalnya ada acara kayak peserta hijab gitu pun, biasanya kan cukup naik panggung semua, kok sekarang nggak semuanya naik panggung. Angkat 15. Jadi rencana sertijab di mana? Nanti di kios nanti, hari Rabu. Oh, tempat yang biasanya ya? Kayak biasa. Iya, tempat biasanya. Rabu tanggal 2. Siapa? Raffi Haji itu dia ada satgas atau apa? Satgas. Ajudan ya? Dia satgas di Jadi ajudan. dia kan jadi komandan kompi yang apa namanya dari satgas. Pas penutupan Diksar itu dia jadi apa namanya ajudan yang pemimpin upacara itu. Keren banget kan lihat PDH-nya. Keren. Talikurnya kur ajudannya polisi TNI. Iya. Keren lah. Dia kan cuma bawa brevet apa namanya monogramnya, sisanya kan disediakan dari sekomen semua. Asik. Standar. Lumayan. Tapi dia udah selesai kan? Maksudnya skripsi udah lancar kan? Nggak ada kendala-kendala? Iya. Masuk ya bab akhir lah, bab isinya dia. Bab 4 kan lapangan. Oke. Yaudah Mi, nanti kita live dikira kita ngobrol lagi. Mulai aja nggak apa-apa. Sekarang mulai aja. Santai aja Mi, nanti kalau mau minum itu. Oh iya. Bebas. Ya boleh mulai aja. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bizikrihi tatma'innul qulub wa tanzilul usuk, wa huwa allazi khalaqal insana bil husni wa surur, wa da'afal lil muttaqina jazil ujur, wa huwa allazi yasrahu lana asudur, wa huwa ahqqu mahmudin wa ajala mashkurin, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi
eh, kesempatan, kesehatan, ya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara pada sore hari ini, yaitu yang membahas tentang mawaris mengharmoniskan keluarga. Kedua kalinya, salawat dan berikan salam adalah kita kirimkan buat Nabi Junya kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa manusia, khususnya umat Islam, dari zaman kegelapan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, alhamdulillah pada sore hari ini, pada acara yang diinisiasi oleh Yuk Sharing, kita bersama seorang pembawa materi yang bernama Al Ustadz Muhammad Karis Tambusai, SHCMM. Nah, sebelum kita mendengarkan bagaimanakah materi yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Karis Tambusai, SHCMM ini, saya ingin sedikit membacakan sedikit CV dari Ustadz Muhammad Karis Tambusai, SHCMM ini. Pertama, Ustadz Muhammad Karis Tambusai, CMM ini adalah murid dari almarhum Al-Ustadz Muhammad Jabal Alamsyah, LCMA, yang dimana Ustadz Muhammad Karis Tambusai ini termasuk salah satu murid yang mendapatkan sanad oleh Ustadz Muhammad Jabal Alamsyah ini. Nah, kemudian Ustadz Muhammad Karis Tambusai ini juga termasuk inisiator Yuk Sharing yang sekarang sudah yang keberapa ini Ustadz Karis Tambusai? Ke-22. Nah, yang sekarang nih sudah berjalan sampai ke 22. Semoga bisa istiqomah ke depannya ya, untuk Amin, amin, amin. terutama siar dalam berbagai hal yang ada untuk ke depannya. Nah, kemudian di samping inisiator Yuk Sharing tersebut, Ustadz Muhammad Karis Tambusai ini juga founder REM. REM ini adalah Rumah Edukasi Mawaris. Ya, makanya dengan founder REM tersebutlah, di samping Ustadz Muhammad Tambusai ini dengan Yuk Sharing, dengan berbagai materi-materi yang diberikannya, terutama tentang perkembangan zaman saat ini, dengan Rumah Edukasi Mawaris inilah Ustadz Karis Tambusai ini mengembangkan ilmu yang telah didapatkannya selama kuliah maupun langsung dari guru, yaitu almarhum Ustadz Muhammad Jabal Alamsyah tersebut, yaitu perihal mawaris. Maka tanpa memperpanjang, kami sebagai moderator ini ingin memberikan waktu kepada Ustadz Muhammad Karis Tambusai. Tapi sebelumnya, alhamdulillah ini telah masuk beberapa orang pada live Instagram ini. Jadi bagi yang ingin bertanya, itu bisa untuk menuliskan di kolom komentar tanpa menulis keterangan atau menulis identitas orang tersebut. Ya, nanti di sesi akhir setelah disampaikan materi, ya maka ya akan kita bacakan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Muhammad Karis Tambusai. Begitu ya Ustadz Karis Tambusai ya? Siap, siap nih. Oke, siap. Nah, maka tanpa memanjang mukadimah, kami serahkan kepada Ustadz Muhammad Karis Tambusai untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz Muhammad Karis. Siap. Sebelumnya terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Fahmi. Beliau pun adalah tim kami, atau teman kami juga, teman saya pribadi ketika kami sama-sama belajar ilmu mawaris di Unida waktu itu. Jadi kami ini setara, ya, sama-sama satu level, sama-sama belajar dari guru yang sama-sama menimba ilmu yang sama-sama duduk bareng untuk belajar bersama, itu sama dengan Fahmi. Cuma mungkin saya sekarang sudah di luar dan Fahmi masih di dalam. Jadi sama-sama punya guru yang sama. Mungkin lebih enak dipanggil Said atau ini ya, kalau Ustadz kan terlalu, karena agak gimana gitu dengan panggil Ustadz. Jadi memang kalau kita bahas ilmu mawaris ya, mawaris ini singkatnya adalah ilmu yang membahas tentang harta warisan. Sebenarnya itu kalau mau singkatnya nih. Tapi sebelum itu, karena ini ilmu ilmu yang disanatkan kepada kami dari guru kami, maka guru kami saya dan Fahmi itu almarhum Al-Ustadz Muhammad Jabal Alamsyah, LCMA. Dari keempat guru beliau, tepat 20 Ramadan kami diberikan sanad untuk mengajar mawaris, dan seminggu setelah itu qadarullah beliau dipanggil untuk menghadap Sang Khalik. Alangkah baiknya sebelum itu marilah kita mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau sebagai guru kita, karena
telah berjasa mengajarkan ilmu kepada kami dan bisa kita sharekan kepada antum semuanya. Mari kita sama baca Al-Fatihah. Buat Ustaz Jabal dan guru-guru kita lainnya, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, kalau kita membahas mewaris ya, orang akan berpikiran kalau kita ngomong daerah, biasa beliau tuh selalu mengatakan pamali ya, kalau dalam bahasa Sundanya itu pamali. Kenapa pamali? Karena orang tua itu masih hidup, misalkan salah satu dari orang tua kita sudah hidup, atau mungkin dua-duanya masih hidup tapi sudah ngomongin mewaris. Notabene kita akan dikaitkan dengan, ini anak ini durhaka, ya anak ini gila harta. Padahal jauh di belakang itu ada satu hal yang lebih penting lagi. Kenapa kita harus bicara mewaris, kenapa kita harus belajar tentang ilmu ini? Dalam satu hadis dikatakan yang artinya bahwa mewaris ini adalah ilmu yang pertama kali akan ditarik dari kaumnya, dari umatnya. Ini adalah ilmu yang tadi, dan mewarisnya adalah setengahnya dari ilmu. Ya, seperti itu. Maka kalau antum bisa lihat dari sekarang yang ada di sini, yang mempelajari ilmu ini pun sangat sedikit. Pun kalaupun ada, biasanya dia akan dikolaborasikan dengan kompilasi hukum Islam, benar atau salah itu wallahu alam. Namun yang kami pelajari bahwa mewaris ini hukumnya adalah qat'i, itu di mana hukumnya itu berdasarkan dari Allah. Ya, tertulis termaktub dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 175 di sana jelaskan bahwa tentang hukum-hukum mewaris. Baik, sebelum itu kalau kita berbicara mewaris ya, mewaris ini pun timbul, pertama kali hukum ini timbul atau ilmu ini timbul karena ada sebabnya satu permasalahan. Yang dimana ketika itu pada zaman Rasulullah ada satu sahabat bernama Sa'ad ibn Rabi. Ketika itu istri beliau datang kepada Rasulullah seraya berkata, wah ya Rasulullah, aku adalah istri dan aku membawa kedua putri dari Sa'ad ibn Rabi. Beliau adalah orang yang berperang bersamamu kalau saya di perang Uhud dan dia meninggal dalam keadaan syahid. Nah permasalahannya apa? Bahwasanya paman dari Sa'ad ibn Rabi ini atau paman dari istri dan anak-anak Sa'ad ibn Rabi ini mengambil seluruh harta warisan yang dimiliki atau ditinggalkan oleh Sa'ad ibn Rabi. Kemudian istri Sa'ad ibn Rabi berkata, mereka membutuhkan uang ini, atau membutuhkan harta ini untuk mereka bekal menikah dan lain sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah tidak langsung berkata, oke, seperti itu. Namun Rasulullah berkata, Allah akan menyelesaikan hal ini. Beberapa lama kemudian turunlah ayat mewaris pada ayat ke-7 An-Nisa, kemudian 11, 12, dan 75 menjelaskan bahwa dalam kasus ini adalah harta bagian dari si istri ada 1/8, kemudian 2/3 dibagikan kepada anaknya, perempuan yang 2 orang tadi, sisanya boleh kamu ambil. Nah, akhirnya dari sini turun ayat mewaris, hingga permasalahan waris itu sebenarnya turun karena ada sebabnya masalah. Maka membahas mewaris kita akan bahas dari satu permasalahan yang muncul di masyarakat agar orang tahu, oh ternyata mewaris itu penting ya, ternyata ngomongin mewaris itu gini loh akibatnya. Nah, ini kami ambil dari beberapa surat kabar di Indonesia. Kami bacakan, ini terjadi tahun 2018. Ini kami lagi buka slide ya, slide ajar kami. Soal warisan, ibu dan anak tewas dibakar. Ini terjadi tahun 2018. Ya. Soal warisan, ibu dan anak tewas dibakar. Tentu ini di telinga kita sangat-sangat tidak enak, tidak etis. Seharusnya ibu dan anak dijaga, tapi ini malah dibakar. Hanya karena apa? Hanya karena harta warisan. Kalau kita melihat konsep harta warisan adalah harta yang halal, legal, dan gratis yang Allah titipkan kepada pewaris. Kemudian ketika pewaris itu meninggal, Allah tarik kembali harta warisan, dipencarkan kepada para ahli waris. Jadi harta warisan itu adalah halal, legal, dan gratis. Seharusnya dari harta yang sudah halal, legal, dan gratis itu harusnya menimbulkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Namun karena sifat manusia yang dasarnya adalah egois, kemudian pengen menang sendiri, kemudian serakah karena harta saja sampai bisa membunuh-bunuhan. Kemudian selanjutnya di tahun 2019, tahun setelahnya, rebutan tanah warisan, pria di Gerobogan bacok adik kandung hingga tewas. Kalau tadi anak, ayah, ibu dan anak tewas karena dibakar, ini kakak kandung membacok adik sendiri hingga tewas. Tentu ini sangat miris ya. Harusnya di pihak keluarga saling mendukung, saling menjaga, mengayomi dan sebagainya. Namun lagi-lagi karena harta warisan, karena tanah yang notabene tanah yang bisa diolah harus
bisa menghasilkan, bisa memberi, bisa menghidupkan keluarga, tapi malah menimbulkan satu kejadian yang sangat menyayat hati, yaitu pembunuhan di sana. Selanjutnya, di tahun berikutnya, di tahun 2020, masalah harta warisan di Tuhemberua berujung pembunuhan. Nah, ini lagi-lagi harta warisan. Selanjutnya di tahun 2021, di tahun yang lalu, bunuh sepupu gara-gara rebutan warisan. Warga Oki ditangkap di Jakarta. Nah, ini sepupu. Sepupu rebutan warisan. Bisa jadi, ya. Bisa jadi kenapa? Kalau kita lihat dari hal waris, kalau misalkan ada pewaris memiliki anak laki-laki atau keturunan, sepupu pun bisa jadi tidak dapat. Bahkan memang tidak dapat. Namun ini sepupu mungkin dia merasa pernah berjuang atau dia mungkin gila harta. Ini bapaknya meninggal nih, saudara sepupu saya nih. Mau saya rebut aja. Akhirnya dia membunuh sepupunya sendiri. Padahal belum tentu dia mendapatkan warisan di sana. Baik. Selanjutnya di tahun 2021 juga, curahan hati ibu yang dipolisikan anak kandung di Semarang gara-gara warisan. Nah, ini lagi-lagi nih. Karena warisan, seorang ibu yang sudah mengandung 9 bulan, menjaga, merawat, menyusui, membesarkan, karena warisan lagi-lagi harus berurusan dengan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Anak mempolisikan ibunya sendiri itu gimana gitu ya. Masa dia tidak berpikir bahwa ibu saya ini sudah begini-begini. Harusnya dengan harta tadi yang mereka punya itu halal, legal, dan gratis. Harusnya ketika dia mendapatkan harta tersebut harusnya lebih baik lagi. Misalkan dari segi ekonomi keluarga, kehidupan mereka, dan tidak ada pertikaian di sana. Tapi ini malah sebaliknya. Seperti itu. Nah, semoga permasalahan di atas tidak terjadi di keluarga umat muslim lagi. Dan kami di sini memberikan satu solusi yang kami dapat ketika kami belajar dari CMS di Gontor dulu di Unida, yaitu kalau di sana kami dulu belajar tentang pengantar Islamic worldview, bagaimana kita memandang harta itu bagaimana, kemudian dari seperti apa konsepnya. Yang kedua itu adalah konsep harta dalam Islam, yaitu setiap manusia adalah muktakhlaf atau yang dititipi harta. Jadi kalau kita mau melihat, sebenarnya konsep harta dalam Islam itu adalah harta itu semua milik Allah Subhanahu wa taala tentu. Semua yang ada di sini di dunia ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta itu Allah beri kepada pewaris seperti saya bilang tadi. Misalkan di sini adalah ayah, diberikan lewat ayah. Ketika ayah meninggal, Allah tarik kembali harta tersebut dan Allah kembalikan, Allah pencarkan kepada para ahli waris. Entah itu istri, entah itu anak, entah itu cucu dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah konsep mawaris dalam Islam, yaitu mawaris adalah penentuan sebelum pembagian. Apa sih bedanya penentuan dan sebelum pembagian? Karena ada yang berpikir, mawaris segini apaan sih, bagi-bagi harta doang atau bagi-bagi harta ribet, riweh gitu kan ya. Sebenarnya penentuan mawaris itu sebenarnya ada dua kalau kita bahas tentang ilmu mawaris, yaitu adanya hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah di sini adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul untuk menegakkan syariatnya. Yaitu ketika terjadi suatu kematian atau seorang yang meninggal dari keluarga kita atau non keluarga kita pun, kita tentukan dulu berapa saja, kita tentukan atau kita laksanakan penentuan ahli waris. Apakah itu penentuan waris? Apakah sama penentuan dengan pembagian? Tentu berbeda. Kalau penentuan di sini adalah pertama kita tentukan dulu siapa saja ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut. Jadi kita pertama kali ngomongin waris, jangan ngomongin harta. Karena bisa jadi ketika kita ngomongin harta, pewaris tidak meninggalkan harta. Contoh, ketika pewaris meninggal, hartanya banyak, ini lain sebagainya. Ternyata setelah dihitung-hitung, dia lebih banyak memiliki hutang. Akhirnya minus. Dan kebanyakan orang ketika sudah ngomongin hutang, mereka akan lari. Makanya belum tentu ngomongin waris ada ngomongin harta. Tapi lebih dari itu, yang kita ngomongin adalah syariat Islam, kemudian bagaimana menegakkan perintah Allah dan perintah Rasul tadi. Seperti itu. Nah, setelah kita tentukan siapa saja ahli waris, baru kita tentukan berapa saja bagian-bagiannya para ahli waris. Nah, setelah itu apakah mau dibagi hartanya? Tentu belum. Syarat-syarat dibagi harta waris ada 3. Ya. Yang pertama, telah selesai seluruh biaya pengurusan jenazah. Entah itu pembayaran makam, entah itu biaya kemukafani, biaya untuk memandikan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hutang si mayit. Entah itu berupa zakat dan lain sebagainya, itu harus dituntaskan. Yang ketiga adalah wasiat. Nah, dalam satu hadis dikatakan la wasiyata lil waris. Kenapa? Jadi harta waris itu, warisan itu tidak berlaku kepada ahli waris. Karena kenapa? Karena ketika seorang itu meninggal, dia sudah memberikan hartanya itu kepada ahli waris. Maka
dalam wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. Pun jikalau pewaris itu meninggal dan meninggalkan wasiat kepada non ahli waris, itu tidak boleh lebih dari 1/3. Seperti itu. Nah, 3 aspek penting yang akan kita pelajari dari ilmu mawaris itu ada. Yang pertama adalah akidah, syariah, yang kemudian adalah muamalah. Muamalah bainana wa bainana ma'allah wa bainana wa manas. Ya, muamalah ma'allah wa muamalah manas. Baik, selanjutnya tadi mukadimah sudah saya sampaikan bahwa mawaris ini pun ada karena adanya asbabun nuzul dari ayat mawaris ini adanya terjadi satu problem di kehidupan yang dulu ya terhadap sahabat Nabi. Akhirnya Allah turunkan ayat-ayat mawaris yang termaktub dalam surah An-Nisa 7, 11, 12, 175. Nah, kita masuk ke dalil-dalil mawaris. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mawaris ini hukumnya adalah qat'i yang berasal dari Al-Quran secara keseluruhan. Surah An-Nisa yang pertama dari 7, 11, 12 dan 176. Bukan 175, mohon maaf. 176. Dan termaktub dalam beberapa hadis. Namun sudah kuat dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh beberapa hadis yang menjelaskan tentang mawaris. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiku al-faraidu bi ahliha fama baqiya fa wali aula rajulin zakarin. Nah, ini bagian-bagian para. Jadi setiap nisa dan setiap laki-laki maupun perempuan mereka punya bagian-bagian dalam mawaris seperti itu. Nah, kalau zaman dulu tuh waris itu, teman-teman, itu hanya diberi bagi laki-laki saja. Ya, perempuan itu tidak dapat waris. Dan laki-laki pun yang dapat hanya laki-laki yang sudah bisa ikut berperang atau yang sudah ikut berperang, maka dia berhak mendapatkan waris. Itu zaman dulu sebelum turun ayat waris. Nah, itulah mengapa terjadi ketika ada yang meninggal, paman tadi desa Ibnu Rabi mengambil harta tersebut. Nah, itulah teman seperti dulu itu harta warisan seperti itu. Jadi hanya laki-laki saja yang mendapatkan warisan, itu pun laki-laki yang sudah ikut berperang. Baik, rukun-rukun mawaris ya. Kapan sih satu harta itu dikatakan waris? Yang pertama ketika ada kematian tentu adanya mayit di sana. Kemudian ada mayit yang dimana sudah terbukti bahwa itu ada mayit, kemudian ada waris, ada ahli waris, yang ketiga adanya harta. Nah, adanya harta. Kemudian syarat-syarat mawaris, ya, kalau tadi rukun-rukunnya sekarang ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat terjadinya mawaris itu pertama adalah wafatnya seseorang atau pewaris secara pasti. Maksudnya secara pasti adalah dia sudah diakui bahwa dia benar-benar sudah dalam keadaan sudah meninggal. Ya. Jadi sudah terbukti secara hukum atau terbukti secara medis bahwa dia sudah meninggal, maka di sana ada waris. Kemudian hidupnya ahli waris secara pasti. Berarti jikalau kita lihat di sini, jika seseorang itu sudah meninggal, apakah dia dapat waris? Tidak. Karena menurut yang kedua ini hidupnya ahli waris secara pasti. Seperti itu. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan sebab warisan. Nah, sebab-sebab dia mendapatkan waris itu apa saja sih? Apakah karena ini atau karena itu? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang keempat adalah mengetahui jalur ahli waris. Nah, dia mendapatkan waris sebab karena apa? Apakah sebab pernikahan? Apakah sebab nasab? Dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini sebab-sebab mendapatkan hak waris. Yang pertama sebab nasab. Sebab nasab adalah keturunan. Ya. Contoh anak, kemudian entah anak itu laki-laki, entah itu anak perempuan, kemudian cucu, dan lain sebagainya. Kemudian hubungan pernikahan suami dan istri. Nah, itu hubungan pernikahan. Jadi, mungkin kita pernah dengar nih ya, harta gono gini. Harta gono gini termasuk waris apa tidak sih? Tidak. Kenapa? Karena harta gono gini itu hanya terjadi pada saat perceraian. Karena di sana tidak ada yang meninggal. Maka tidak terjadi warisan. Yang ketiga, ini sudah tidak ada zaman sekarang, namun tidak mengapa saya bacakan. Hubungan tuan dengan hambanya. Tentu zaman sekarang sudah tidak ada budak. Nah, di balik sebab-sebab mendapatkan hak waris, di sana ada pula sebab-sebab tidak mendapatkan hak waris. Yang pertama, dia murtad atau kafir, berbeda agama dengan pewaris. Yang kedua, hamba sahaya, ya, budak. Ya. Tadi kan ada budak yang dimerdekakan. Ini di budak saja. Yang kemudian ada 3 pembunuh si mayat. Jadi dia karena dia ingin mendapatkan warisan, oh nih bapak saya kaya nih tapi pelit, udahlah saya bunuh aja. Dia berharap akan dapat, tapi ternyata dalam hukum waris tidak mendapat karena sudah membunuh pewaris tersebut. Nah, tadi adalah mukadimah yang panjang. Sekarang kita masuk kepada paradigma waris atau why.
Kenapa sih waris itu? Kenapa kita harus belajar mewaris? Bagaimana tentang waris? Kenapa kita harus mempraktikkan mewaris? Banyak paradigma yang salah tersebar di masyarakat. Jadi orang berpikir mewaris adalah bagi harta terlebih dahulu, kemudian ahli warisnya tidak dipedulikan, siapa saja, berapa saja hak warisnya tidak dipedulikan. Kemudian yang paling parahnya dia mengesampingkan perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi semoga yang menonton live ini tidak seperti itu. Jadi paradigma mewaris yang salah itu akan menimbulkan efek-efek yang berbahaya. Kok ada yang bilang gini, ya udahlah, kalau waris dibagi secara merata, boleh nggak sih? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi syarat-syarat 3 tadi sebelum pembagian, penentuan tadi itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, maka yang benar adalah tentang paradigma mewaris, yaitu adalah pertama, kita melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Ya, tentang mewaris tadi, al-hikmul faraido, dan lain sebagainya, tentang surah An-Nisa 7, 11, 12, 76. Kemudian, siapa saja ahli warisnya kita tentukan, kemudian berapa sajakah hak warisnya, kemudian baru bagi harta. Itu yang benar, seharusnya seperti itu. Ya, maka jangan salah ketika terjadi paradigma mewaris, langsung lompat, udah bagi harta saja. Udah, hak warisnya samakan saja. Boleh. Pembagian harta itu boleh dibagi secara merata, tetapi harus sesuai dengan syariat Islam berlaku. Dilakukan dulu penentuan, baru pembagian. Maka yang kami pelajari dari guru kami, Allah yarham, penentuan itu adalah hablu minallah, yang dimana kita harus melaksanakan sesuai syariat. Ketika pembagian itu adalah hablu minanas, maka diserah. Setelah penentuan dilaksanakan, siapa saja ahli waris, siapa saja, berapa saja kebagiannya, kemudian pengurusan jenazah dan lain sebagainya sudah selesai, masalah pembagian itu adalah ranah pihak keluarga. Kami pun yang diajarkan oleh beliau itu tidak boleh masuk ke ranah sana. Tapi jikalau pihak keluarga ingin meminta solusi dan pendapat itu boleh kami. Tapi ketika sudah pembagian, selainnya kami tidak boleh terjun ke dalam hal sana. Seperti itu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan nanti bisa tuliskan komentar ya. Nah, why? Mewaris sama dengan PSP. Ini adalah salah satu gaung yang selalu diucapkan atau sering disampaikan oleh almarhum Allah yarham. Why? Itu. Kenapa sih mewaris atau PSP itu kenapa? Kenapa kita belajar? Sama seperti kita sholat. Kenapa kita harus sholat? Dia perintah Allah, bukan apa itu sholat, tapi kenapa itu sholat? Kenapa kita harus sholat? Yang pertama adalah perintah Allah. Sudah jelas termaktub dalam surah An-Nisa tadi saya sudah jelaskan. Kemudian warisnya adalah perintah Rasulullah, beberapa hadis yang sudah kami sampaikan, al-hikmul faraido ila lahir. Kemudian dia adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah, maksudnya fardu kifayah di sini adalah bagaimana dia bisa diwakilkan kepada ahlinya. Contoh, ketika terjadi satu orang yang meninggal, kita memiliki kewajiban yaitu ada di sana memandikan mayit atau mayitah, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Namun sebenarnya kalau kita melihat dari mewaris ini, dia bisa termasuk dalam 4 yang tadi. Jadi 4+1 kalau bahasa almarhum. Jadi kewajiban kita terhadap mayat itu sebenarnya ada 5. Ya. 4+1 lah, bukan 5. Kalau kadang 5 orang nambah-nambahin. Tapi kami sering sebutkan adalah 4+1. Yang dimana pertama, ketika terjadi sesuatu yang meninggal, kita memandikan jenazah. Tentu ini bisa diwakilkan, karena ini fardu kifayah. Kenapa? Ditakutkan misalkan ketika almarhumah ibu saya meninggal 2018, mungkin saya karena sayang sama almarhumah, terus kemudian saya karena saya tidak tahu, saking sayangnya saya memandikan beliau dengan memakai sabun yang dilarang, atau mungkin memakai wangi-wangian yang berlebihan, dan lain sebagainya. Ini karena ketidaktahuan saya. Maka dalam hal ini bisa diserahkan kepada yang ahlinya. Kemudian mengkafani. Nah, mungkin karena saya melihat ibu saya, terakhir kalinya nih, akhirnya saya mengkafani dengan sutra, kemudian tidak sesuai dengan mungkin berapa helai dan lainnya, berapa lembar, karena saking sayangnya. Nah, menghindari hal-hal seperti ini dari kesalahan, maka diberikan kepada ahli warisnya saja. Diberikan kepada yang ahlinya. Maka itu disitulah termasuk dalam fardu kifayah. Nah, setelah mengkafani, di situ ada kewajiban, atau sebenarnya bisa ditambahkan adalah menentukan atau menyelesaikan warisannya. Kan masih berkabung ini. Nah, itulah bisa diwakilkan atau serahkan kepada ahlinya. Sebenarnya mudah, ya. Mudah, tinggal kita tentukan berapa saja, siapa saja ahli waris. Setelah itu masalah pembagian mau kalian bagi setelah seminggu, 2 minggu, tapi tidak boleh lama-lama.
Kenapa? Karena supaya harta itu jelas, ya. Apa saja hutangnya beliau bisa dibayarkan almarhum seperti itu misalkan. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat itu menyolatkan dan terakhir menguburkan. Di sini sebenarnya ada 4 plus 1 termasuk di dalamnya adalah pengurusan atau penyelesaian mewarisnya. Sedikit cerita ketika kami ditinggal oleh almarhumah ibu kami. Saat itu subuh kami telepon pihak rumah, Riz, ibu mama udah nggak ada. Akhir itu ketika itu saya langsung disuruh pulang, namun saat itu saya bangun